Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil review tentang BSI Mobile dan Muamalat DIN dengan dosen pengampu yaitu Bapak Faruzi Alfani SEMM yang beranggotakan Febrino Yulandra, Izatul Fauziah, saya sendiri, Haifa Fadila, Sari Aisyah, dan Priti Marta Saskia. Sebelumnya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu BSI. Bank Syariah Indonesia merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan secara resmi mengeluarkan izin merger 3 usaha bank syariah tersebut pada tanggal 27 Januari 2021. Selanjutnya, apa itu Bank Muamalat? Bank Muamalat Indonesia merupakan bank umum pertama di Indonesia yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan operasionalnya. Berdiri pada 1 November 1991. Pada tanggal 14 November 2019, Bank Muamalat mengeluarkan satu aplikasi yang dibuat khusus untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah. Aplikasi tersebut bernama Muamalat DIN. Setelah kita mendengarkan penjelasan pada awal video, langsung saja kita masuk kepada fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi BSI Mobile. Yang pertama ada menu utama yang terdiri dari info rekening, transfer, bayar, beli, layanan Islami, berbagi siswaf, emas, favorit, tarik tunai, buka rekening, top up e-wallet, e-commerce, transaksi terjadwal, keyboard, serta pembiayaan. Pada info rekening terdapat informasi saldo, daftar mutasi, informasi portofolio, daftar transaksi terjadwal, registrasi notifikasi, serta registrasi statement. Selanjutnya, masuk kepada transfer, yang dimana terdapat BI Fast Proxy, transfer antar rekening BSI, transfer ke bank lain, serta QRIS. Selanjutnya pembayaran, terdapat PLN Postpaid, PLN non-taglis, telepon, HP, Telkompay, akademik, institusi, tiket, asuransi, internet, TV kabel, e-commerce, berbagi ziswaf, BPJS, haji dan umroh, penerimaan negara atau MPN, PDAM, Samsat Digital Nasional atau Signal, Multi Payment, perusahaan gas negara atau PGN, Hasanah Card, serta pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya pembelian, terdapat voucher HP, PLN prepaid, M-Money, paket data, top up, streaming video dan musik, akikah, SBN, kartu debit OTP, serta voucher Google Play. Selanjutnya ada layanan Islami, di mana terdapat juz amma per ayat, Asmaul Husna, hikmah, serta kalkulator kurban. Selanjutnya berbagi ziswaf, terdapat zakat, infak, wakaf, warteg mobile, jadiberkah.id, kalkulator zakat, kita bisa, rumah zakat, bantuan kemanusiaan, Basnas, Human Initiative, zakat fitrah, fidyah, berbagi buka dan sahur, berbagi paket lebaran, zakat mal, berbagi kurma atau Quran maslahat, berbagi iftar, dan infak sembako keluarga. Selanjutnya ada emas, terdiri dari emas, gade emas, serta cicil emas. Selanjutnya ada favorit yang terbagi menjadi pembelian, pembayaran, serta transfer. Selanjutnya ada tarik tunai, di mana kita bisa melakukan tarik tunai di ATM BSI, Indomaret, serta Alfamart. Selanjutnya ada pembukaan rekening, di mana terdiri dari tabungan haji Indonesia, tabungan izi mudharabah, tabungan izi wadiah, tabungan autosave, serta deposito. Selanjutnya ada top up e-wallet, yang terdiri dari e-money, link aja, layanan syariah link aja, GoPay, OVO, ShopeePay, Dana, serta Postpay. Untuk fitur-fitur selanjutnya, teman-teman bisa melihat pada aplikasi BSI Mobile. Mobile banking Bank Muamalat mempunyai fitur produk dan layanan, bayar dan isi ulang, kris, transfer dana, dan lainnya. Produk dan layanan itu ada produk ini berupa tabungan, deposito,
reksadana, BMM, pensiun hijrah, DPLK. Lalu mempunyai bank haji yang dimulai dari pendaftaran, pelunasan, riwayat pendaftaran, nilai manfaat haji. Lalu transaksi. Transaksi ini bisa transfer, kris, transaksi terjadwal, tarik tunai, dan transaksi favorit. Lalu bayar. Bayar ini ada banyak, pasca bayar, Telkom, TV kabel, listrik PLN, PDAM, tiket pesawat, virtual account, multi payment, pensiun hijrah, Siswaf, IPB, takaful keluarga, BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan, Samsat atau Signal. Isi ulang itu ada link aja, GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, pulsa, pakai data. Terus selain-lainnya ada pengaturan, konten islami, informasi kurs, lokasi dan cabang, ATM, dan layanan m-banking. Lalu fitur selanjutnya ada bayar dan isi ulang, bisa pulsa atau paket data, lalu uang elektronik, lalu ada fitur bayar, pasca bayar, listrik PLN, Telkom, TV kabel, PDAM, IPB, tiket pesawat, Siswaf, takaful keluarga, BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan, Samsat atau Signal. Lainnya ada virtual account, multi payment, pensiun, hijrah, DPLK. Lalu ada fitur transfer dana. Nah, di sini nasabah bisa masukkan nomor rekening untuk mentransfer dana. Lalu yang terakhir adalah lain-lainnya. Di sini bisa melihat transaksi terjadwal, informasi kurs. Yang pertama user ID, alamat email, nomor handphone. Lalu ada setelan, FAQ, lalu bank haji, dan logout. Setelah melihat fitur dari masing-masing bank tersebut, dapat kita lihat kelebihan BSI Mobile, kelemahan BSI Mobile, kelebihan muamalat DIN, dan kelemahan muamalat DIN. Ada beberapa kelebihan BSI. Yang pertama, ada tampilan waktu sholat dalam mobile banking BSI. Yang kedua, dalam tampilan halaman utama mobile banking BSI lebih banyak menu pilihan untuk melakukan transaksi. Yang ketiga, mobile banking BSI lebih aman karena tidak berjalan di latar belakang handphone. Yang keempat, saat melihat saldo mobile banking BSI lebih aman karena harus memasukkan dua halaman kata sandi. Yang pertama username dan PIN kode. Yang kelima, tidak ada biaya per bulan dalam menabung di mobile banking BSI. Yang keenam, dalam aplikasi mobile banking BSI, fitur kris kode untuk membayar lewat aplikasi BSI lebih mudah dicari daripada mobile banking muamalat. Yang ketujuh, dalam aplikasi mobile banking BSI ada fitur tambahan untuk lebih memudahkan menuku. Di sini nasabah bisa memilih kata kunci transaksi ataupun yang lain untuk langsung mudah digunakan. Yang kedelapan, mobile banking BSI memiliki fitur keyboard. Fitur ini memudahkan para nasabah untuk langsung bertransaksi atau melihat saldo di rekening. Bahkan, pada saat sedang berkomunikasi dengan orang lain, nasabah hanya perlu memasukkan kata sandi. Baiklah, saya akan menjelaskan kelemahan dari BSI Mobile. Pada aplikasi mobile banking BSI, dalam fitur menu ada yang dinamakan dengan keyboard. Menurut saya sebagai nasabah, fitur ini kurang bagus. Saya sebagai nasabah mengira fitur ini hanya berjalan di aplikasi tersebut. Namun ternyata fitur keyboard ini berjalan di semua aplikasi. Kemudian, verifikasi pada aplikasi ini masih menggunakan video call. Selanjutnya, aplikasi pada BSI Mobile ini terkesan penuh dan tampilan pada aplikasi BSI Mobile ini memang cukup baik dengan ikon dan font yang dinamis. Namun, banyaknya fitur yang berjejer membuat aplikasi terkesan penuh dan agak membingungkan.
akan lebih baik jika fitur-fitur pada aplikasi ini dikategorikan ke dalam menu dan submenu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari mBanking Muamalat Din. Yang pertama yaitu kelebihan, Muamalat Din diperkaya dengan penambahan fitur yang berguna untuk memantau rekening nasabah. Rekening yang akan ditampilkan pada Muamalat Din adalah seluruh rekening yang dimiliki oleh nasabah yang disebut dengan sinjal portofolio. Selain itu, nasabah juga dapat melakukan isi ulang elektronik GoPay dan OVO melalui mBanking Muamalat Din. Di mBanking Muamalat Din sudah terdapat teknologi biometrik yang memudahkan pengguna untuk login menggunakan sidik jari atau fingerprint dan pengenalan wajah atau Face ID. Fitur Face ID terdiri untuk iPhone seri X ke atas. Selain itu, terdapat beragam fitur menarik lainnya seperti QR Code dan Push Notification sehingga nasabah mendapatkan kemudahan aksesibilitas produk serta layanan. Dari segi keamanan, dipastikan lebih terjamin berkat adanya teknologi biometrik login dan auto read OTP. Muamalat Din juga bisa digunakan oleh non-nasabah bank muamalat karena terdapat fitur konten Islami seperti kalkulator zakat, jadwal sholat, dan arah kiblat. Selain itu, user ID dan nomor internasional mobile equipment identity atau IMEI smartphone nasabah juga tercatat di bank sehingga lebih aman dari praktik cloning ponsel. Selanjutnya yaitu pembukaan rekening dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Muamalat Din. Selanjutnya yaitu kelemahan dari Muamalat Din. Yang pertama yaitu kendala saat melakukan login dan pendaftaran tidak bisa verifikasi eKTP maupun KK, sehingga proses pendaftaran tidak bisa dilanjutkan. Yang kedua, tidak bisa login saat hendak melakukan transaksi. Kendala ini paling banyak dikeluhkan oleh para pengguna karena mereka akhirnya tidak bisa mengakses apapun. Yang ketiga, seringnya error saat ingin melakukan transfer dan saldo sudah terpotong. Yang keempat, kurangnya keamanan di aplikasi Muamalat Din sehingga berkemungkinan data kita bisa diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kelima, fitur-fitur Muamalat Din belum seluruhnya bisa dikatakan lengkap.